Oke, bismillah, kita mulai ya belajar stoik. Eranya itu di buku-buku ada banyak, silakan dibaca sendiri yang sejarah. Kita mulai. Yang pertama, sebelum masuk ke pikiran, kita awali dari asumsinya. Orang-orang stoik mengasumsikan bahwa alam semesta itu berjalan dengan pola tertentu. Kita menyebutnya sunnatullah. Prinsip-prinsip rasional, logos. Jadi alam ini berputar tidak kebetulan. Ada polanya, ada patternnya, ada tujuannya. Kamu jadi manusia, dilahirkan, di belakang rumahmu tumbuh pohon kelapa, kucingmu tiba-tiba beranak 3, dan lain sebagainya. Itu bukan sesuatu yang tidak sengaja. Ya kamu lahir kan juga sengaja pasti kan. Kalau nggak sengaja malah ngewatiri. Nggak sengaja pun kok kamu benar-benar lahir, itu pasti dalam rangka grand desainnya alam semesta. Keberadaanmu nggak pernah sia-sia. Ya kalau bahasanya Quran kan ada itu yang afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apa mbok anggap, katanya Allah ini, aku menciptakan kamu itu iseng aja? Ndak. Ya abasa itu kan main-main, bahasa sekarang kan iseng. Mbok anggap aku bikin kamu itu iseng, boh. Itu kan tanyanya Allah begitu. Ndak, aku serius. Kalau bahasanya stoik, ada logosnya, ada pola rasionalnya, ada tujuan, target, ada desainnya. Gelas itu dibikin semacam itu kan ada polanya, ada logosnya. Orang yang bikin gelas, bayangannya itu nanti diminum manusia, diminum orang. Orang itu mulutnya segitu, tangannya ada di sampingnya. Kan bikin gelas ini kan membayangkan itu. Karena tujuannya untuk manusia, maka desainnya semacam itu. Itu kan namanya tidak asal. Ada desainnya yang dituju. Kalau memberi minum sapi misalnya, nggak gelas kayak gini, nggak nyampe sapinya. Sapi juga nggak bisa tos. Jadi ya gelasnya dibikin ember besar, kasih air biar dia nunduk. Ini namanya ada logosnya, ada tujuannya, tidak asal. Alah yang penting minum gitu aja toh Pak Lunda. Gelasnya dibikin yang sekiranya manusia bisa minum. Alam semesta diciptakan Allah juga begitu, kayak kita menciptakan gelas tadi. Segalanya ada tujuannya, ada polanya. Dan itulah nanti kita menyebutnya sunnatullah, atau kadang disebut hukum alam, natural law. Itu logosnya. Ya hukum alam itu kayak gelas ini loh. Ini tutupnya ya, ini tutupnya, ini gagangnya, ini wadahnya, ini kan logosnya. Yang dipegang ini, jangan ini. Minumnya dari sini, jangan dari sini, tidak keluar airnya kan gitu. Itu ada logosnya, kamu nggak bisa ngawur. Berhadapan dengan alam semesta juga begitu. Dia ada polanya. Pahami ini. Kalau nggak paham, kamu nggak bisa minum. Nggak ada sedotannya ya jangan disedot. Kan begitu. Bismillah, silakan diminum, nggak apa-apa. Kalau gelas ini tadi yang bikin manusia, di situ ada logos manusia. Alam semesta ada logosnya Tuhan. Karena dia berasal dari Tuhan. Nanti konsep alam semesta yang dari logosnya Allah ini mirip pikiran tentang panteisme. Jadi dalam diri alam semesta ada kandungan Tuhannya. Agak susah ngomong kandungan. Dalam gelas ini ada bau manusia. Bau dalam tanda petik ya. Ya bukan berarti habis tak sentuh terus mambu aku urung adus.
Jadi jejaknya manusia kan kelihatan di situ. Karena yang bikin manusia. Laptop ini kan terasa jejaknya manusia yang bikin. Di sini ada manusia. Kalau kamu tiba-tiba misalnya jalan di tengah hutan, sepi, tidak ada siapa-siapa, nemu laptop, oh ada manusia mesti di sini. Ya kan? Kamu jalan-jalan di Mares misalnya, tiba-tiba nemu jaket, mesti ada manusia di sini. Nggak mungkin bukan manusia. Yang bikin itu jelas coraknya corak manusia. Nah, itu jadi Tuhan ada dalam ciptaannya itu bukan kok terus Tuhannya nongkrong di situ, tapi dia hasil logosnya Tuhan pasti. Bau Tuhannya terasa. Sama kayak laptop ini bau manusianya terasa. Jadi ada pola ketuhanan. Orang kan dalam bahasa tasawuf kan orang menyebutnya tajalli. Jadi corak ketuhanannya terasa. Dalam dirimu itu bau Tuhannya ada, cuma sering kamu cuekin. Yang keluar bau setan terus. Ya, ya karena kita lengkap ya, mampu setan ya mampu Tuhan. Jadi Tuhan ada dalam segala sesuatu. Dari situlah nanti ada divine reason. Jadi yang kita menyebutnya hukum alam. Dan ini sifatnya pasti. Sepasti gelas ini, bahwa ada gagangnya, minumnya dari situ, naruhnya semacam itu. Kalau kebalik naruhnya ya tumpah. Berhadapan dengan gelas ini kan kamu nggak bisa, kita kan bebas Pak, mau tak minum dari bawah, kan suka-suka saya, ya minum nanti tidak keluar airnya. Jadi dari situ nanti lahir gagasan bahwa alam ini sudah diciptakan dengan hukumnya, semua tinggal mengikuti hukum ini. Itu yang nanti dalam filsafat namanya fatalistik. Sudah ada polanya, sudah ada blueprintnya, tinggal dijalankan, termasuk manusia. Jadi oleh karena itu, agar desain tadi berjalan, hasilnya sesuai yang kita inginkan, semuanya harus menjalankan perannya masing-masing, termasuk manusia. Ya manusia ya jadilah manusia yang baik. Jangan jadi hewan, jangan jadi tumbuhan, jangan jadi barang, benda. Berpelana sebagai manusia. Tutupnya gelas ya jadilah tutupnya gelas. Gagangnya juga jadilah gagangnya gelas. Karena begitu malfunction, begitu nggak jalan, alam semesta akan chaos. Kalau itu gelas kamu nggak bisa minum, harusnya tutupnya kamu jadikan gagangnya, ya buyar. Sama, ketika hukum alam ini tidak kamu patuhi, yang terjadi kacau. Kalau sudah kacau ya tujuan tadi, grand design tadi tidak ada manfaatnya, merusak. Sama kayak laptop ini tadi kan bau manusia. Kalau jalannya tidak sesuai dengan peruntukannya, ya mesti kacau. Harusnya dia keyboard tapi pura-pura jadi mouse, harusnya layar pura-pura jadi kabel, susah. Mesti kacau. Nah, masing-masing ada perannya, ada fungsinya. Untuk bisa harmonis, semuanya harus berperan sesuai fungsinya masing-masing. Itulah nanti pandangan Stoa. Awalnya di situ. Dari situ terus berarti manusia juga begitu, iya. Manusia juga begitu. Jadi manusia itu bagian dari alam. Istimewanya apa? Dia punya nalar, punya reason. Satu-satunya komponen alam semesta yang nyambung langsung sama Tuhan itu manusia. Bagian apa yang nyambung? Reasonnya, nalarnya, akalnya. Jadi akal ya, bukan otak. Akal itu lebih ke fungsi berpikirnya. Kita mikir itu kan semacam mekanisme. Kalau laptop itu kan prosesornya. Dari situ kan dia bisa ngapa-ngapain. Nah, manusia juga dia binatang yang berpikir, binatang yang bernalar sejak awal.
Ini diawali dari Sokrates, Aristoteles mendefinisikan ini. Jadi manusia ini khusus karena dia bisa berpikir, cuma dia juga bagian dari alam semesta. Jadi manusia punya dua tugas sekaligus akhirnya. Yang pertama apa? Memposisikan dirinya selaras dengan alam semesta dan ngopeni sekelilingnya agar menjalankan perannya masing-masing. Itu nanti kalau dalam agama namanya khalifah. Jadi tugasmu sebagai khalifah itu apa? Menjaga agar lingkunganmu, alam sekelilingmu itu berjalan sesuai hitohnya masing-masing. Yang sapi ya biar berperan jadi sapi, yang kambing jadi kambing, yang padi jadi padi, yang manusia jadi manusia. Dan manusia punya tugas ngopeni alam semesta dan ngopeni dirinya. Itu asumsinya tentang manusia. Dari situ akan lahir harmoni. Jadi yang pertama, alam itu sudah ada hukumnya. Alam berarti manusia. Kemudian yang kedua, manusia itu dia punya akal, punya nalar yang membedakan dari yang bukan manusia. Maka mikir itu penting, akal itu penting. Nah, filsafat ngajari kita cara make akal. Akal itu penting tapi nggak dipakai, ya nggak ada gunanya. Jadi latihan mikir itu penting. Karena kalau kita mikirnya nggak benar, sama saja akal kita nggak fungsi. Kalau akal kita nggak fungsi, ya berarti kayak kita nggak punya akal. Padahal ketika tidak punya akal, manusia kehilangan jati dirinya. Karena jati dirinya manusia itu binatang yang berpikir. Berarti binatang, kalau manusia minus berpikirnya, tinggal binatangnya. Hati-hati, kalau kamu tidak mikir berarti statusmu turun dari manusia jadi binatang. Makanya jangan deket-deket temenmu yang sedang stres. Judek aku ora iso mikir, hati-hati itu. Ya, kalau sudah judek ndak iso mikir itu alamat sudah tinggal binatangnya, wong kan berpikirnya nggak bisa sudah. Oke, jadi manusia itu berpikir mandiri, tapi dia juga terikat oleh hukum alam. Karena dia bagian dari alam semesta. Salah satu elemennya. Kalau manusia kacau, ya lingkungan sekelilingnya juga akan kacau. Maka manusia harus berpikir, bertindak, berperilaku sesuai dengan keselarasan alam semesta. Nah, itu asumsi kedua. Terus, nah, gimana caranya manusia biar selaras? Ya, lakukan hal yang baik. Yang baik itu apa? Yang harmoni dengan alam, harmoni dengan akal, harmoni dengan Tuhan. Kamu tidak harmonis dengan salah satu ini aja, tidak akan bisa baik hidupmu. Kalau kamu nggak harmonis dengan alam, kamu sakit. Manusia itu kan tubuhmu ini kan bagian dari alam. Kalau kamu nggak harmonis, kamu pasti sakit. Nggak harmonis itu salah satu unsurnya terlalu banyak, itu kan tidak harmonis. Terlalu banyak air ya kembung, terlalu banyak angin masuk angin, terlalu banyak apalagi unsur-unsur hidupmu kan banyak itu. Coba terlalu banyak gula, diabetes, itu karena nggak harmonis. Oke, terlalu banyak ketawa, stres. Terlalu banyak, pokoknya terlalu banyak atau terlalu kekurangan, itu tidak harmonis juga. Harus harmonis sama alam. Yang kedua, harmonis dalam pikiran. Pikiran gak seimbang, ya itu tadi, stres, tidak bisa mikir, hidupmu mesti kacau. Dan yang ketiga, harmonis sama Tuhan. Ini lebih bahaya lagi. Kok tidak sholat mas? Hubungan saya sedang tidak harmonis sama Tuhan.
Ya. Itu mewatiri itu. Hati-hati. Nah, saya baru bisa ranjang aku sementara, enggak. Nah, harus harmonis lagi. Kenapa harus harmonis sama Tuhan? Karena alam semesta dan akalmu dan dirimu itu berjalannya, prosedurnya adalah logosnya Tuhan. Ketika kamu tidak harmonis sama Tuhan, itu kayak tadi komputer kehilangan prosesor, tidak akan jalan, hidupmu mesti kacau, tidak ada tujuannya. Kan nanti ada filosofi yang ngomong tujuan itu. Sekarang tariklah tujuan terus-terusan. Haus, minum. Kalau sudah minum, lega. Kalau sudah lega, ngapain? Terus itu kan filsafat namanya teleologis, mengejar tujuan. Puncaknya tujuan nanti ke Tuhan. Kawin, biar punya anak. Kalau sudah punya anak, ngapain? Kalau sudah itu terus ngapain? Terus kamu tarik, ketemunya juga logosnya Tuhan nanti. Maka harus harmonis. Hidupmu itu baik kalau harmoni. Jadi harmoni itu porsional dan proporsional. Takarannya pas itu harmoni. Tidak lebih, tidak kurang. Oke. Jadi kalau ingin hidupmu yang baik, yang pertama itu. Yang kedua rumusnya, hidup baik atau tidak baik. Tadi kan kita pakai akal. Yang di luar kontrol kita itu tidak bisa disebut baik dan tidak baik, katanya filsuf Stoa. Kamu kan tadi pingin harmonis dengan alam, dengan akal, dengan Tuhan. Ketika kamu berusaha untuk harmonis dengan tiga hal ini, ya sejauh yang bisa kamu kontrol. Yang tidak bisa dikontrol, ya tidak masuk hitungan. Pak, saya ingin harmonis dengan planet Mars, Pak. Ya kadoan. Susah. Pak, saya ingin harmonis. Tidak, harmonis itu dengan yang dekat-dekat, yang terjangkau, yang bisa kamu kontrol. Gimana caranya agar ngaji ini lebih santai? Ya, itu kan bisa di dalam jangkauan kita. Tapi yang di luar jangkauan ya tidak usah dihitung. Kalau dihitung ya wong di luar kontrol kita. Gimana caranya yang di ngaji malam ini masuk surga semua? Wah, itu kita di luar kontrol kita. Bisanya cuma mendoakan. Ya syukur-syukur besok kita bisa ngaji filsafat bareng-bareng di sana. Kalau enggak ya berarti ada yang kececeran itu berarti. Oke. Jadi harmoni tidak harmoni jadi tanggung jawab kita, terkena nilai atas diri kita kalau itu dalam jangkauan kita. Yang di luar jangkauan kita enggak. Misalnya, ini tetanggaku kulitnya putih-putih, aku sendiri kok hitam ya, ini harusnya jadi putih. Enggak, itu di luar jangkauanmu. Kulitmu hitam kan kamu enggak minta juga. Kalau bahasanya Ghazali, itu bedanya kholq sama khuluq. Kalau kholq itu paketan dari Allah. Kita ya sudah diterima aja. Tapi kalau khuluq itu dari kita. Kholq itu kan rambutmu keriting apa enggak, kulitmu hitam apa enggak, bibirmu kayak gimana, itu kan Allah. Kamu enggak dosa, enggak apa-apa. Tapi kalau khuluq ini hubungannya sama dosa, berada dalam kontrolmu. Makanya enggak usah galau kalau rambutku keriting ya Pak, kulitku kok hitam ya Pak. Enggak, kamu enggak dosa, tenang aja, enggak usah galau. Iya. Jadi enggak usah terlalu stres gara-gara kholq, karena itu di luar jangkauanmu. Tapi sekarang kan bisa diputihkan, Pak. Iya. Ya bisa aja. Apa susahnya sih mutihkan? Kamu tinggal beli kapur sama. Iya. Ya bagi yang punya uang mungkin berada dalam jangkauannya, mutihkan. Tapi yang nggak punya kayak kita kan di luar jangkauan kita. Jadi nggak usah galau dengan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Pak, saya itu ingin menyelamatkan Ahok ya Pak. Gimana caranya? Nggak usah. Di luar jangkauanmu itu nggak usah ndaki, nggak nyampe. Wong kamu besok
bisa makan apa enggak masih mikir mau menyelamatkan Ahok. Jauh. Jadi enggak, yang di luar kontrolmu enggak. Jadi baik atau buruk itu dalam yang bisa kamu kontrol. Jadi yang pertama tadi rumusnya, baik itu yang harmonis. Yang kedua, baik atau buruk itu yang bisa kamu kontrol. Terus yang ketiga, tadi kan disuruh harmonis. Harmonis dengan alam, harmonis dengan akal, harmonis dengan Tuhan. Itu jawabannya satu, melakukan kebajikan. Kebajikan itu berarti apa? Melakukan hal yang utama. Semua yang baik, semua yang berakhlak, semua yang bajik, itu hasilnya harmoni. Begitu ada yang melakukan yang tidak baik, tidak bajik tadi, lahirnya mesti chaos. Kenapa kok kacau? Karena banyak yang tidak menetapi kebajikan. Begitu ada satu yang tidak jujur, mesti nanti yang bersangkutan dengan dunia ketidakjujuran itu akan kacau. Misalnya saya bohong, harusnya saya masuk, saya tidak masuk, dan aku diem-diem aja, tidak ngomong-ngomong. Itu kan kacau, kamu datang ke sini, kosong kacau. Gara-gara ketidakbajikan satu. Maka harmonis itu akan lahir kalau kita melakukan hal-hal yang bajik, yang baik. Rumus ketiga. Jadi, kalau ingin jadi orang baik, yang pertama, targetnya kebaikan itu harmoni. Yang kedua, baik atau tidak itu hanya dalam hal-hal yang bisa kita kontrol saja. Yang enggak, ya enggak bisa baik, enggak bisa buruk. Yang ketiga, harmoni itu akan lahir melalui kebajikan. Enggak mungkin dari hal-hal yang tidak bajik akan lahir harmoni. Dari kecurangan, dari pengkhianatan, dari kebohongan, dari ndak akan. Mesti yang lahir chaos. Kalau sekarang belum, tunggu saja saatnya. Nah, jadi ini katanya Zeno ya. Jadi etikanya Zeno. Kemudian yang keempat, oleh karena itu akhirnya apa? Harmoni itu akan kembali ke kita lagi. Tadi kan kita mewujudkan harmoni lewat jalur kebajikan. Kalau sudah bajik, akan lahir harmoni dalam jiwa kita. Tenang kita. Jadi rumusnya orang hidup itu katanya Zeno, yang pertama wujudkan harmoni dalam hal-hal yang bisa kita jangkau. Jalannya adalah melakukan kebaikan. Kalau semua sudah kita lakukan, jiwa kita akan tenang, harmonis juga. Jadi 4. Kalau kita bisa mewujudkan 4 ini, kita akan hidupnya enak. Itulah sunnatullahnya, kebaikan. Rumusnya itu. Kalau dilanggar sejak awal, ya kita tidak akan bisa menemukan harmoni dalam diri kita. Kalau jiwamu masih selalu nyari, pingin enak, masih pingin terus nuntut terus, berarti kamu perlu mewujudkan ini. Jalanmu perlu dihidupkan lagi lewat kebaikan. Biar lahir harmoni, biar jiwamu tenang. Dan itu pun dalam hal yang bisa kamu jangkau. Yang tidak bisa dijangkau, ya berdoa saja. Karena logosnya logos Tuhan, ya biar Tuhan yang intervensi. Oke, ini rumus pertama dari Zeno. Ini kalimatnya Marcus Aurelius tadi, yang kaisar tadi, menurut saya bagus. Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Ya. Jangan buang-buang waktu lagi debat tentang orang baik itu kayak gimana. Be one, jadilah orang baik sudah. Nggak usah terlalu panjang diskusinya.
Kalau tentang jadi orang baik, kamu gak usah tanya orang baik itu kayak gimana sih Pak? Gini baik enggak, gitu baik, nah, kesuwen. Jadilah orang baik. Kamu sudah tahu, asal akalmu jalan. Ya, selama akalmu jernih, kamu akan bisa jadi orang baik tanpa harus panjang-panjang diskusi, katanya Markus. Jadi wis no more time arguing about what a good man should be. Be one. Wis dadi wong apik. Oke, jadi kalau ada yang tanya gimana caranya jadi orang baik, ya jadilah orang baik. Kamu sudah bisa. Masa ada yang tidak bisa jadi orang baik? Bisa. Cuma mungkin kamu tidak mau aja atau malas aja. Pasti bisa. Tidak ada orang yang tidak bisa jadi orang baik asal pikiranmu jernih. Ya kan? Karena di Stoa ini pikiran jernih itu nanti jadi modusnya, mengalahkan segalanya. Terus kelanjutannya tadi, kalau sudah harmonis tadi, baik pikiranmu maupun lingkunganmu, yang terjadi apa? Yang terjadi kebahagiaan. Kamu pasti bahagia. Oke. Nah, tadi kan ada yang loncat sedikit. Kalau pingin harmoni, lakukan kebaikan. Gimana caranya kita ketemu kebaikan? Pakai akal sehat, akal jernih. Ya. Jadi harus menggunakan akal sehat. Tidak cuma minyak goreng yang pakai akal sehat. Kamu juga dalam hidupmu harus pakai akal yang sehat, akal yang jernih. Akalmu itu sudah ketumpuk informasimu macam-macam sehingga seringkali tidak jernih. Ada yang pakai kacamata hitam, jadi lihat apa-apa warnanya hitam kabeh. Ada yang pakai kacamata hijau, lihat apa-apa dianggapnya semua warnanya hijau. Ada yang pakai kacamata merah, lihat apa-apa dianggap merah. Wow, merah itu PKI itu jangan-jangan. Itu kan. Karena kacamatanya merah. Ada yang pakai kacamata hitam. Wow. Apa-apa dilihatnya hitam. Ada yang pakai kacamata putih, kabeh dianggap putih. Nah, itu jadinya nggak jernih. Yang baik bisa kebalik-balik. Maka katanya kelompok Stoa, jadilah orang baik, jalannya berpikir yang benar, berpikir yang jernih. Orang harus mau objektif dalam berpikir. Itu jalannya kamu nemu kebaikan. Katanya Zeno, kejahatan itu tidak ada. Jahat itu terjadi ketika orang anti dengan akal sehat. Ketika orang menolak berpikir jernih, yang lahir pasti kejahatan. Ketika orang tidak mau berpikir, yang lahir pasti kejelekan. Karena yang bisa menemukan mana baik, mana buruk itu akalmu. Kenapa kok bukan perasaan, bukan emosi? Kelompok Stoa dikenal agak kritis terhadap emosi, terhadap rasa. Karena emosi sering tidak objektif. Yang baik bisa jelek karena kecenderungan emosi, atau sebaliknya, yang jelek kelihatan baik karena kecenderungan emosi, rasa. Sejelek apapun mungkin pacarmu, bagi kamu kan paling cantik. Itu rasa. Kalau temanmu objektif, enggak kok, dia enggak cantik, kamu kan marah. Ya enggak ya, dia sementara ini ya paling cantik, kecuali ada yang lain besok. Jadi rasa itu kan cenderung ke yang disukai dan anti dengan yang enggak disukai. Ini enggak jernih. Yang bisa jernih akal. Kalau kamu bilang kamulah satu-satunya yang tercantik di dunia misalnya, loh, pas kamu ngomong gitu itu, tenane, coba objektif. Ya enggak sih, akal itu. Kalau akal disuruh, ya enggak. Di TV-TV yang lebih cantik ya banyak, ya kan. Kalau akalmu mau jernih ya ora.
Cuma kan ya itu kan untuk PDKT. Jadi kebahagiaan dalam kebaikan ketemunya dari akal sehat. Maka jagalah baik-baik akalmu biar sehat. Karena itu yang menjamin kamu masih manusia apa bukan. Jaminannya akalmu. Begitu akalmu meleset, ya kemanusiaanmu dipertanyakan. Karena dari situlah lahir kejahatan. Ada orang maling itu mesti karena mikirnya nggak panjang. Ada orang ngerusak mikirnya nggak panjang. Ada orang tawuran mikirnya nggak panjang. Jadi biasakan berpikir agak panjang. Ada cerita bagus dari tradisi Zen. Jadi satu ketika ada guru Zen yang dimintai nasihat seorang prajurit. Guru, saya mau beli kebijaksanaan. Tidak minta ya, beli. Kasih saya kebijaksanaan paling mahal. Akhirnya dikasih. Oke, tapi mahal ini ya. Oke, tak bayar berapapun, dikasih. Katanya guru itu gini, tak kasih kebijaksanaan paling mahal. Sebelum kamu memutuskan sesuatu, majulah 3 langkah dan mundurlah 3 langkah. Baru lakukan keputusanmu. Ini prajuritnya heran. Kayak gini kok mahal opo itu. Iya. Begitu prajurit ini pulang, sampai rumah depan pintu lihat sandalnya orang lain. Istriku sama siapa ini di dalam? Kurang ajar. Begitu buka pintu kamar, bener di kamar ada yang tidur sama istrinya. Meskipun gak kelihatan wajahnya. Dia sudah marah, sudah nyabut pedang ini prajurit. Dibunuh aja ini yang sama istriku. Begitu mau bunuh, tadi guru tadi nyuruh aku sebelum memutuskan sesuatu, maju 3 kali, mundur 3 kali. Oke deh, sudah bayar mahal-mahal ya, nggak apa-apa lah. Jadi dia maju 3 langkah, terus mundur 3 langkah karena ada jeda ini. Terus istrinya bangun, yang sama istrinya juga bangun. Lu ngapain kamu kok jalan maju? Ternyata yang sama istrinya ya saudaranya istrinya. Baru dia, selamat aku tadi maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Coba kok langsung brus gitu, wassalam. Ya nasihatnya maksudnya, ya mikir dulu lah, jangan kesusu. Apa-apa itu dipikir, pakai akal sehat. Nanti ketahuan jawabannya, jangan gerusa-gerusu diputuskan. Jadi boleh kamu, ini nasihat mahal, buat kamu gratis, tidak apa-apa. Jadi kalau mau apa-apa, maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Jangan langsung diputuskan. Mau nembak juga gitu. Kalau meskipun sudah di depannya, sebentar, maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Ya, lu siapa ngerti pas kamu maju mundur terus pacarnya datang, lah nggak jadi. Untung tadi urung nembak. Kalau sudah nembak malu kan dirimu. Oke, jadi pakailah akal sehat. Katanya Zeno, ada 4 biasanya, 4 hal yang merusak. Kenapa dia tidak terlalu suka dengan emosi. Yang pertama apa? Hasrat, keinginan. Keinginan ini biasanya orang itu kalau sudah ingin sesuatu, kejernihan pikirannya agak keruh. Dipertanyakan. Kalau sudah karep itu biasanya sudah tidak jernih lagi. Ketakutan juga begitu. Kalau masih ada yang bikin kamu takut, itu biasanya nggak jernih pikiranmu. Yang kamu pikir gimana caranya selamat gitu dok. Kadang mengorbankan banyak hal. Kesenangan, kalau sudah seneng, main game bisa 3 hari 3 malam. Ada kan yang begitu, sampai tewas main game, itu kesenangan. Kan kemarin saya baca ada yang sampai tewas main game di warnet sampai 3 hari 3 malam dan meninggal di warnet. Itu kan kesenangan yang merusak. Kadung seneng sama WA, kadung seneng sama Facebook, pokoknya tidak pernah lepas dari tangan. HP dicas saja dipegangi terus ngalang-ngalai sedang ngapain itu ya. Jadi
HP sekarang jadi yang mengendalikanmu. Kayak binatang yang dikasih apa? Ditali itu, yang nali itu ya HPmu itu. Kamu selalu ke situ. Oke, jadi kesenangan. Hati-hati dengan kesenangan. Kesenanganmu apa? Itu kadang-kadang bikin pertimbanganmu nggak jernih. Wis kadung seneng. Nanti boleh kamu tulis di kamarmu besar-besar, hati-hati dengan keinginan, ketakutan, kesenangan, dan rasa sakit. Kalau rasa sakit ini biasanya dihindari. Rasa sakit, rasa nggak enak itu biasanya orang cenderung lari. Itu juga bikin pikiran nggak jernih. Dosen mau ngasih tugas, mau dikasih tugas nggak usah pak, karena kamu membayangkan susahnya bikin tugas. Kamu nggak mikir loh, kalau bolak-balik bikin tugas lama-lama kamu terbiasa loh. Punya pengalaman nulis itu luar biasa. Tapi kamu lebih suka menghindar karena membayangkan susahnya bikin tugas. Mau wajib bikin tesis atau tesis bisa diganti bayar saja. Bayar saja pak, mungkin gitu seandainya ditawari. Kenapa? Kamu membayangkan sakitnya bikin tesis, tidak melihat manfaatnya. Kamu hanya menghindari susahnya. Nah itu rasa sakit. Orang biasanya nggak jernih mikirnya. Keinginan, ketakutan, kesenangan, rasa sakit, kamu waspadai. Karena sering bikin pikiranmu nggak jernih. Oke. Jadi gantilah 4 itu dengan berpikir jernih. Keinginanmu itu masuk akal enggak? Ketakutanmu itu masuk akal enggak? Kesenanganmu itu porsinya berapa persen harus dituruti, berapa persen harus dijauhi. Rasa sakit juga begitu. Dari situ kamu akan bisa menjalankan milih yang baik. Kalau sudah, kamu akan bahagia karena hidupmu harmonis, lahir dan batin. Itu rumusnya Stoa. Nah, ini teori self-preservation. Apa ndak boleh pak kita punya hobi, punya kesenangan, ingin kaya, ingin kepuasan tertentu? Boleh. Cuma hati-hati melampiaskannya. Self-preservation itu melestarikan dirinya sendiri. Biar hidupmu enak, hidupmu nyaman, hidupmu bahagia. Hakmu untuk makan enak, hakmu untuk tidur nyenyak, hakmu untuk seneng-seneng, ya self-preservation itu. Tapi kayak Epikuros kemarin, jangan sampai kontraproduktif. Maunya seneng-seneng, akhirnya susah. Kayak yang minum oplosan itu kan, maunya seneng-seneng, tapi akhirnya wallahu a'lam bishawab, innalillahi. Nah itu kontraproduktif namanya. Ya seneng sama game ndak apa-apa, seneng sama internet ndak apa-apa, seneng sama WA ndak apa-apa, tapi penuhilah secukupnya. Dalam rangka apa? Self-preservation. Self-preservation itu melestarikan dirimu biar nggak cepat punah. Loh ya, kalau kamu punah itu kan secara eksistensial maupun secara esensial. Kamu main game terus sekarang, ya mungkin masih hidup, tapi waktumu habis sia-sia. Temanmu sudah ngapain, kamu masih ngapain. Oke, jadi self-preservation. Jaga dirimu, lestarikan dirimu. Kalau ada yang kamu senengi, ya puaskan secukupnya. Kalau ada yang kamu takuti, ya kendalikan secukupnya, dan seterusnya. Biar kamu tetap lestari jadi manusia. Kalau enggak, ya dirimu bisa punah nanti. Kamu yang sejati enggak keluar. Yang keluar kamu yang iseng, kamu yang seneng-seneng, kamu yang bukan aslinya. Karena kamu enggak memberikan sepenuhnya. Suka lihat TV ya enggak apa-apa, ini sekedarnya saja. Jangan pulang dari kampus di depan TV sampai malam cekelani remote, enggak pindah-pindah. Acaranya enggak enak semua, ya enggak apa-apa, ganti channel. Oke, itu enggak self-preservation namanya. Terus
Jadi ini ya, ini pikiran-pikirannya diawali dari Zeno. Nanti kita lihat gagasan-gagasan tokoh-tokoh utamanya satu-satu. Ya, ini katanya Marcus lagi. He who lives in harmony with himself lives in harmony with the universe. Ia yang hidup harmonis dengan dirinya sendiri akan hidup harmonis dengan alam semesta. Kalau kamu sama dirimu sendiri nggak harmonis, ya kamu nggak mungkin harmonis dengan alam. Kamu sama dirimu sendiri nggak damai. Nggak damai itu bisa pikiran sama perbuatanmu beda. Bisa antar pikiran kamu nggak jelas antara iya dan tidak. Itu namanya nggak harmonis. Pingin mutusin apa tapi nggak bisa. Pingin A tapi yang terjadi B, itu nggak harmonis sudah. Kalau dalam dirimu sendiri perang terus, oh ya sudah, kamu tidak akan bisa harmonis dengan alam semesta. Maka harmonislah. Apalagi sama orang lain, sama dirimu sendiri kamu gegeran terus. Gimana sih aku ini, bikin malu aja. Gimana sih aku ini, kan sering gitu kan. Kok bodoh banget ya aku ini tadi. Nah, itu kamu sama dirimu sendiri aja gegeran. Apalagi sama orang lain. Maka he who lives in harmony with himself lives in harmony with the universe. Itu Marcus Aurelius. Oke. Ini selanjutnya katanya Zeno. Saya bilang tadi ya di awal, Zeno dari Citium, bukan Zeno dari Elia. Karena nama Zeno itu banyak. Ada yang menganalisis dia satu akar kata sama Zen. Tapi nggak tahu juga. Ya memang ada kata-kata Zenonya, Zennya. Kalau yang nonton kartun Dragon Ball juga ada Zeno sama. Ya, yang nonton Dragon Ball Super itu, ya itu yang paling jagoan di antara jagoan itu. Padahal kecil. Oke, yang nggak suka kartun nggak ngerti mesti. Terus tidak ada yang bisa mengusik kebahagiaan orang yang makomnya sudah wise, sudah bijaksana. Orang bijaksana itu tidak bisa sumpek. Kenapa? Tidak ada yang bisa mempengaruhi dia. Dia sudah kokoh. Uraiannya begini, misalnya, anggap apa yang paling bikin kamu tidak bahagia? Wah, saya nggak bahagia karena nggak lulus-lulus. Saya nggak bahagia karena kan banyak itu kamu munculkan di pikiranmu. Terus kamu galau. Kuncinya sebenarnya sederhana. Kamu jadi galau karena macam-macam tadi, karena kamu pedulikan semua itu. Cara paling gampang menghadapi itu semua, nggak usah dipedulikan, nggak usah dimunculkan di pikiranmu, selesai. Pak, tesisku lho Pak, nggak jadi. Lah salah mbok pikir terus. Emangnya nek mbok pikir terus tesismu jadi tiba-tiba, kan enggak? Iya kan? Ya udah dikerjain aja tanpa harus galau. Oh ya memang satu-satunya jalan dikerjain. Ngapain energinya double, satu buat ngerjain, satu buat galau? Ya kerjain aja, nggak pakai galau. Yang bikin galau kan karena kamu tampilkan sendiri di pikiranmu, terus kamu sumpekkan dirimu. Kamu sumpekkan sendiri dirimu. Itu yang kuncinya sehingga kamu sumpek hidupmu. Wah ini ndak bisa Pak, saya mikir nggak ketemu jawabannya. Ya sudah, kalau nggak ketemu ngapain dipikir terus? Wong ndak bisa ketemu jawabannya. Ya sudah, kalau bahasa fikihnya mauquf aja. Kalau ada masalah mauquf, ndak bisa dijawab, selesai. Nggak usah dipikir terus. Wong dipikir jelas-jelas kamu ndak bisa jawab kok. Biarin aja. Nah, jadi kuncinya apa? Biar kamu nggak sumpek, nggak usah dibikin sumpek. Kalau nggak bisa dikerjain, ya nggak usah dikerjain. Kalau bisa, ya kerjain semampumu. Kan cuma itu dok rumusnya. Jadi orang yang bijaksana itu nggak bisa sumpek. Makanya kalau diilustrasikan film-film itu, bagian tokoh yang bijaksana kan mesti senyum terus, nggak pernah merengut, karena nggak ada yang bikin dia sumpek. Nggak bisa ya sudah, memang nggak bisa. Oke. Jadi
Yang bikin kita galau ternyata apa? Ya penilaian kita sendiri. Yang bikin kamu gak bahagia dirimu sendiri. Cuma itu. Jadi tidak ada yang bisa mengusik kebahagiaan orang yang bijaksana. Orang bijaksana biasanya stabil, tenang, tidak gampang terpengaruh. Karena dia sudah ngerti porsi-porsinya. Oke, terus. Nah, katanya Markus lagi, reject your sense of injury and the injury itself disappears. Tolaklah rasa sakit itu, dan rasa sakit itu akan hilang. Jangan mau lama-lama sakit. Patah hati misalnya, kasih waktu aja secukupnya. Atau tolaklah. Diputus sih diputus, nggak pakai sakit sih ya biasa aja. Kemarin berdua, sekarang sendiri. Kan cuma itu aja situasinya ya. Kalau kamu nggak mau sakit, nggak akan sakit. Hanya kamu mau sakit sih. Akhirnya dipikir-pikir sendiri, dibikin-bikin puisi sedih sendiri, dibikin terus. Jadi terus kamu sumpek sendiri. Jadi tolak aja rasa sakit itu. Habis dimarahi dosen, sakit hatiku. Lah ngapain? Aku nggak mau sakit. Nggak sakit. Tapi karena kamu mau memasukkan rasa sakit itu dalam dirimu, ya sakit. Jadi reject your sense of injury and the injury itself disappears. Wong kamu baca WA aja kadang mangkel, kadang marah, kadang sakit. Lu ngapain? Wong yang bikin ngawur kok, kadang ngarang-ngarang, kadang bohong. Wong kamu sudah ngerti hoak gitu loh, kamu marah. Lah kok mau-maunya kamu menghabiskan energi untuk marah terhadap sesuatu yang tidak ada hubungannya sama dirimu. Kamu sakit tentang sesuatu yang menurut kamu itu tidak benar. Tidak benar kok bikin kamu sakit, ya nggak usah. Jadi reject, tolaklah rasa sakit itu dan dia akan hilang. Itu yang katanya Marcus Aurelius. Jadi jangan mau sakit, jangan mau galau. Kuncinya lagi-lagi ternyata di pikiran. Kamu sendiri yang mendramatisir, sehingga kasus biasa-biasa kayak film India. Jadi kamu terus nangis, padahal ya biasa aja. Ya kayak kapan tadi apa ya, saya dapat WA yang anak kecil ayamnya mati terus dia nangis itu. Itu kan ayam mati biasa, tapi ya karena anak kecil nangis. Kalau kamu ikut nangis juga, itu baru bahaya. Jadi yang kayak gitu kamu gak bisa menolak. Ada banyak hal yang sudahlah, itu tidak penting. Oke. Terus, dan itu nanti hubungannya dengan kontrol kita atas keinginan. Manusia itu memang fitrahnya dia bahagia kalau keinginannya tercapai. Berarti kunci kebahagiaanmu ada di keinginan. Maka pinter-pinterlah menegaskan keinginan. Begitu kamu keliru, kamu sedang bunuh diri. Bikin keinginan, rancang keinginan yang dalam kontrolmu, kayak tadi. Bukan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Jadi, karena kalau kamu menginginkan sesuatu yang di luar jangkauanmu, hasilnya pasti kecewa. Jangan menginginkan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Wong kamu sudah jelas sekarang semester 14 sudah mau kena DO. Saya cita-citanya kumlot, Pak, tercepat terbang. Wis ora iso jelas itu. Daripada kamu stres, mending sudah yang penting lulus. Ya, jadi jangan menginginkan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Nanti lihat artis di TV kamu jatuh cinta, pokoknya aku harus dapat dia. Ya, tidak mungkin, jauh. Ya, wong artis itu, kamu siapa? Kan begitu. Nanti daripada kamu stres, tidak karuan juntrungannya loh. Ya cukup kamu beli kaca aja, lihat di kamar. Oke, jadi jangan menginginkan yang di luar jangkauan. Ukur kekuatanmu.
Terus, karena kamu bisa kecewa kalau salah menetapkan keinginan. Saya Pak, mulai sekarang ingin tiap malam sholat tahajud, mulai jam 1 sampai subuh, nggak putus-putus. Wis, kecewa mesti kamu nanti. Ya. Kenapa? Mungkin di luar jangkauanmu, wong kamu sholat subuh, ayo. Iya. Jadi inginkan yang dalam jangkauanmu. Itu penting bagi yang tidak ingin stres. Oke. Karena itu, kalau tiba-tiba terbersit apapun yang menurutmu itu di luar jangkauanmu, kalimatnya Stoa apa? You are nothing in relation to me. Kamu tidak ada hubungannya sama aku. Jadi jauh-jauh. Jalan-jalan di mall, lihat orang belanja baju banyak sekali, harganya ratusan ribu. Kamu mau beli kaos 40 ribu aja diwala-walik pintu. Nah, lihat orang itu, you tidak ada hubungannya sama aku. Kita beda dunia. Jadi nggak usah membayang-bayangkan, menginginkan yang kayak yang kamu lihat. Nanti kamu malah stres sendiri. Jadi kamu harus punya senjata ini tadi. You are nothing in relation to me. Ada cowok cewek pacaran, cakep, cowoknya cakep, ceweknya cakep, kamu nonton, kamu jomblo sudah bertahun-tahun. Biar nggak galau apa? You are nothing in relation to me. Kamu nggak ada hubungannya sama aku. Kita dunianya beda. Nah, lo itu lebih simpel. Lah daripada kamu stres, mau kamu mangkel marah, malah menghabiskan energi kayak tadi untuk yang sia-sia. Biarin aja lah. Mereka punya dunia sendiri, aku punya dunia sendiri. Aku cukup nonton TV sendirian, di kamar sendirian, makan sendiri, masak sendiri. Oke. Yuk, bikinlah nanti narasi-narasi untuk lebih baik sendiri, lebih merdeka sendiri. Sudah apa-apa lah untuk menghibur diri. Jadi inginkan yang bisa kamu kontrol. Untuk yang tidak bisa kamu kontrol, kok tiba-tiba kamu berhasrat, katakan you are nothing in relation to me. Kamu tidak nyambung lagi, kita frekuensinya beda. Nah gitu aja kan, lebih nyaman, lebih enak daripada kamu stres. Ada orang dinasehati baik-baik, nggak manut, oh ya sudah, you are nothing in relation to me, kita beda jalur. Kan gitu. Kamu kan sering begitu, ada orang pikirannya beda sama kamu, terus kamu marah-marahin, dia juga marah-marahin kamu. Frekuensinya beda, dia apa-apain ya nggak nyambung. Tinggal kamu putus saja, ya kita frekuensinya beda. You are nothing in relation to me. Kita beda dunia. Nah, jadi itu caranya untuk bahagia. Kontrol keinginan. Dari situlah nanti kamu ketemu kebebasan. Kalau ada yang tanya bebas itu apa? Bebas itu inginkan yang berada dalam kontrolmu. Jangan inginkan sesuatu yang berada dalam kontrol orang lain. Kalau cita-citamu menginginkan sesuatu yang jadi milik atau dikontrol orang lain, maka saat itu juga kamu jadi budak. Budaknya siapa? Budaknya orang lain yang mengontrol keinginanmu tadi. Kalau cita-citamu misalnya jadi PNS dan menurutmu di luar kontrolmu, maka kamu akan jadi budak orang yang mengontrol penerimaan PNS. Kalau cita-citamu ndak jomblo lagi, punya pasangan, padahal di luar kontrolmu, kamu akan dikontrol orang yang bisa ngasih kamu pasangan atau menjanjikanmu jadi pasangannya. Ya kan? Kalau cita-citamu harta, padahal itu belum waktunya dan di luar kontrolmu, maka kamu akan jadi budak orang yang bisa memberikanmu harta. Namanya jadi nggak bebas. Maka kalau kamu ingin bebas yang sejati, inginkan yang hanya dalam kontrolmu saja. Yang di luar kontrolmu nggak usah diinginkan.
Jangankan di luar kontrolnya orang lain, di luar kontrolnya Allah pun jangan ditagih-tagih ya Allah kok dulu aku anaknya orang desa, mbok aku anaknya presiden apa anaknya menteri. Ya kalau kamu yang diinginkan itu, kamu jadi tidak bebas. Kebebasan itu inginkan yang dalam kontrolmu. Jangan nagih sesuatu yang di luar kekuasaanmu. Dan kamu nggak dosa kok kalau hanya menginginkan yang dalam kontrolmu. Tidak apa-apa, kekuasaanmu cuma itu. Agama kan mengajarkan begitu. Kalau kamu sholat tidak kuat berdiri, ya duduk. Tidak usah iri dengan orang yang bisa berdiri. Yang berdiri juga begitu. Jangan iri, enak ya itu sholatnya duduk. Kalau pengen sholat duduk, sakit dulu. Kan begitu. Masing-masing punya jatahnya sendiri-sendiri. Ya mungkin jatahmu sekarang masih jomblo, yang lain jatahnya sudah punya pasangan, itu biasa. Jadi tidak harus menginginkan yang di luar kuasamu. Kecuali janjane sudah dalam kuasamu, kamu nggak jomblo lagi, tapi kamu milih jomblo, wah itu rasa kedewe nanti. Iya, kamu akan galau mesti. Harusnya kamu ambil, tidak kamu ambil. Jadi bebas yang sejati itu apa? Bebas yang sejati itu menginginkan yang dalam kontrolmu, bukan yang di luar kontrol. Mari kita demo biar Donald Trump gak jadi presiden Amerika lagi. Kejauhan. Hasilnya mesti stres. Jadi ya yang deket-deket lah. Terlalu jauh kalau Donald Trump. Ya orang Indonesia ya presiden Indonesia. Kalau gak kuat ya gubernur, gak kuat ya bupati. Kalau masih tidak kuat ya Pak RT, Pak RW misalnya loh. Itu kan dalam jangkauanmu, bukan yang di luar jangkauanmu. Kalau mimpimu terlalu besar, hasilnya kecewa. Atau kamu jadi budak yang bisa mewujudkan mimpimu. Jadi bebaslah. Bebaslah berarti apa? Inginkan hanya yang berada dalam jangkauanmu. Terus yang kedua, lanjutannya kebebasan. Kenapa sih ada yang tidak terjangkau? Ya, karena all can be free internally in mind, none can be free without in body. Kita itu akal sih bisa bebas, cuma mewujudkan isinya akal itu tidak bebas. Kamu mikir apa saja kan bisa, boleh. Tidak ada sanksinya malah. Satu-satunya yang bisa bebas murni itu kan cuma mikir, akal. Cuma mewujudkan pikiran itu tidak bebas. Kita sudah terikat. Kamu mikir seandainya aku bisa terbang, ya bisa di pikiran. Tapi kalau mau diwujudkan, kamu harus punya uang dulu terus naik pesawat. Tidak bebas. Kalau nggak punya uang, ya tidak bisa. Kamu bisa terbang, ya kamu loncat dari atas gunung, ya terbang sebentar. Terus wassalam. Ya kan? Can be free, kita nggak bebas. Kalau mau diwujudkan tidak bebas sudah. Pak saya pengen jadi presiden, bebas. Begitu ingin mewujudkan, itu baru tidak bebas. Macam-macam sudah halangannya, nggak sesederhana mikir. Makanya dulu pernah saya bilang, kebebasan yang sejati bisa dalam pikiran. Dalam hidup sehari-hari halangannya banyak, macam-macam, in body. Mungkin kamu sumuk, pinginnya segera kayak gini, pingin nyopot baju terus kipas-kipas, seneng ini sudah. Tapi kan begitu banyak orang di sini kan kamu nggak bisa. Kalau kamu nyopot baju di sini, yang lain mesti bubar baunya. Lo kan nggak bebas kan kamu nyopot baju akhirnya. Kenapa? Ada yang lain. Tapi di pikiran tadi kamu bebas. Menginginkan itu kan dalam pikiran. Bebas, kamu bisa. Kalau sekedar menginginkan bisa apa saja. Tapi kalau kamu tidak hati-hati, ketika keinginan ini kamu wujudkan, kamu akan dicegat oleh banyak sekali halangan in body, realitas sehari-hari. Jadi rumusnya di situ. Itulah kenapa biar kamu nggak kecewa, aturlah keinginanmu.
biar nggak terlalu banyak kecewa. Jadi cita-citamu apa sih? Keinginanmu apa sih? Sesuaikan dengan kondisimu. Tidak sesuai juga tidak apa-apa, tapi ketika tidak sesuai, lahirnya kekecewaan atau perbudakan tadi. Kamu mikir memperkosa orang, itu kan di pikiran nggak masalah, nggak ada orang hukum kamu, nggak ada orang kamu saya tuntut karena membayangkan memperkosa aku toh, nggak iso. Ya. Kamu baru dituntut kalau perkosa beneran. Jadi bebas, pikiranmu itu kamu bikin apa aja bebas. Kamu ditolak, nembak ditolak terus awas ya, kamu nolak aku tak bayangke gua awas. Belum bayangke itu kan bebas di pikiran. Nggak ada orang bisa nyegat kamu bayangke sopo, itu kan nggak bisa. Sekarang kan kadang nggak cuma bayangkan, gambarkan, gambar pakai Photoshop itu. Bisa kayak gitu kan. Cuma ketika sudah masuk Photoshop, itu sudah halangannya banyak. In body kamu bisa dipenjara kalau gambar aneh-aneh. Itu sudah in body. Kalau in mind, bebas. Murni masih ada di pikiran, itu bebas. Tidak ada orang dituntut, tidak ada orang dimarahi. Pak, saya membayangkan seandainya saya jadi wali, Pak. Nah itu kan orang, ya serapopo, mikir rotok ya rapopo, cuma di pikiran. Tapi kalau mau diwujudkan, halangannya banyak. Jadi rumusnya itu, kebebasan itu bisa dalam kamu mikir. Tapi begitu mewujudkan bebas, kamu akan ketemu banyak sekali halangan-halangan. Karena hidup ini coraknya katanya Stoik tadi fatalistik. Terus, ini yang teori lain dari stoicisme, namanya teori apate. Apate itu nanti jadi akar kata, kalau bahasa Indonesia namanya apatis. Apatis itu kan kesannya sudahlah, tidak usah mikir hasilnya, paling ya begitu kan, itu apatis. Cuma arti aslinya begini, apatis itu apa? Orang melakukan sesuatu tanpa mikir hasilnya. Yang penting lakukan aja sebaik-baiknya sesuatu itu, mbo hasilnya apa nanti. Itu apa tuh? Gambarannya kayak orang mana. Orang mana yang ndak mikir panahku nanti hasilnya kayak gimana, mikirnya gimana caraku manah paling baik. Itu apa tuh? Aku ndak tahu besok IP ku bisa 4 apa ndak, yang penting aku belajar sekuatku. Itu apa tuh? Aku ndak ngerti ngaji filsafat ini, aku paham apa enggak, yang penting teko sak kuat-kuatku ngantuk tak tahan-tahan. Itu apa tuh? Apatis. Jadi hidup itu rumusnya ini, kita ndak bisa menguasai hasil, tapi kita menguasai proses. Itu tadi yang saya bilang, kelompok Stoa ini banyak diadopsi nanti gagasannya oleh agama-agama baik Kristen maupun Islam. Kamu kan menyebutnya hari ini bau as'ariyahnya kan ada. Jadi kita menguasai usaha tapi tidak menguasai hasil. Itu namanya kalau di Stoa kiasannya kayak orang mana. Apakah panahnya nanti tepat sasaran atau enggak masalah. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Seandainya enggak tepat, kita enggak menyesal. Yang penting kamu sudah belajar sekeras mungkin. Kalau hasilnya enggak maksimal, kamu enggak menyesal. Tapi kalau kamu enggak belajar sekeras mungkin, hasilnya kok enggak maksimal, kamu pasti menyesal. Karena, tadi mbok aku serius dikit. Kayak kamu nggarap tesis atau nggarap skripsi itu loh. Waduh, ini sudah mepet waktunya. Jelas, yang penting ono tulisannya. Mungkin besok-besok kamu menyesal. Coba dulu aku nulisnya agak serius dikit. Ada menyesalnya. Maka katanya orang-orang Stoa, hidup itu perhatikan proses. Berikan semuanya. Kalau kamu punya 100%, berikan 100%. Jangan tanggung-tanggung. Kita kan sering apa-apa itu, nanti kan bisa. Segini aja dulu, besok lagi. Selalu begitu. Biasanya hasilnya nanti menyesal. Aduh, coba tak kerjain kemarin, sekarang ada tugas lagi.
double deh. Coba kemarin sudah selesai, sekarang lebih enteng. Salahmu dewe. Ya kan? Aduh, bolak-balik tugas, nambah lagi. Yang kemarin aja belum nih. Padahal yang kemarin waktunya banyak. Karena kemarin kamu tidak ngasih 100%, sekarang kamu dituntut 300%. Hasilnya menyesal. Maka kiasannya kayak mana? Tidak usah peduli hasilnya nanti kayak apa. Yang penting sudah memberikan semuanya. Kalau hasilnya belum maksimal, ya sudah, itu jalannya mungkin, takdirnya mungkin. Nah, itu kiasannya pemanah. Teorinya namanya apate. Di Indonesia konotasinya agak negatif, apatis. Apatis itu kalau di Indonesia kan, alah, paling-paling begitu hasilnya kan gitu. Ya, tapi maksud awalnya tidak begitu. Maksud awalnya itu, lakukanlah sesuatu yang tadi berada dalam jangkauanmu, dalam kontrolmu, semaksimal mungkin. Hasilnya apa? Wallahu a'lam. Kalau di agama kan Allah itu kan tidak menghisap hasilnya, tapi menghisap prosesnya. Sejauh mana usahamu mendekati dia, itu nanti yang dihisap. Sukses apa enggak, wallahu a'lam juga. Wong kita memang kuatnya, yang kita kuasai cuma proses. Minum ini kan usaha semaksimal mungkin. Ya, jangan sambil ngomong nanti keselak, itu namanya semaksimal mungkin. Kalau bisa minum, mungkin minum, tak tahan-tahan, nanti saja. Nah, nanti selesai ngaji menyesal. Coba tadi minum, sekarang udah habis deh minumannya kan. Jadi menyesal. Maka apa-apa itu maksimal. Yang minumnya belum habis dihabisin. Ya, daripada nanti ketendang. Oke, jadi baik buruk, menyesal tidak menyesal, itu tergantung berapa persen usaha yang diberikan. Terus, ini teori yang lain, kelanjutannya. We are actors playing roles we do not choose. And our duty is to play them as best we can, knowing that our fate is part of which larger order. Jadi kita ini pakai lagunya Ahmad Albar ya. Dunia ini panggung sandiwara. Sutradaranya bukan kita. Kita ini hanya aktor yang dikasih peran tertentu yang kita tidak milih. Kamu kan tidak milih tiba-tiba sekarang jadi mahasiswa, tiba-tiba jadi santri ngaji filsafat. Tiba-tiba ini kan kayak rule-rule, peran-peran yang diberikan oleh Tuhan pada kita. Kita tidak pernah milih. Maka tugas kita bukan bantah sutradara. Kalau sudah di casting jadi antagonis, ya antagonis saja. Jadilah antagonis sebaik-baiknya. Ya, lo itu maunya begitu memang yo. Antagonis terbaik itu maksudnya ya play them as best we can. Apa iya kamu di casting jadi antagonis kan begitu. Kenapa? Karena kita ini bagian kecil dari mesin besar. Kalau kita nggak main sebaik-baiknya, mesin besar ini akan kacau. Jadi santri, jadilah santri yang baik. Jadi guru, jadilah guru sebaik-baiknya. Jadi adik, jadilah adik sebaik-baiknya. Jadi kakak, jadilah kakak sebaik-baiknya. Maka mesin hidupmu akan bagus, normal, produktif. Jangan setengah-setengah. Jadi mahasiswa setengah-setengah. Jadi guru setengah-setengah. Jadi kakak juga setengah-setengah. Ya hasilnya tidak bagus. Mesinmu tidak akan muter dengan bagus. Kita itu bagian. Kalau kamu jadi kakak yang bagus, adikmu jadi adik yang bagus, ibumu ibu yang bagus, ayahmu ayah yang bagus, keluargamu jadi keluarga bagus, produktif. Pemimpinnya harus bagus, rakyatnya juga harus bagus. Tidak bisa salah satu.
Wah, yang penting kan kuncinya pemimpin. Loh, sebagus-bagusnya pemimpin, kalau rakyatnya kacau, ya tetap kacau. Karena ini organisme besar. Bahkan organisme besar ini tidak sekedar keluarga, tidak sekedar negara, tapi alam semesta. Jangan dikira chaosnya Suriah itu ya Suriah saja. Imbasnya pasti ke Indonesia. Buktinya banyak Indonesia yang ketut masuk ke sana. Jangan dikira gegerannya apa hari ini. Korea Utara sama Malaysia itu urusan mereka saja. Kalau benar terjadi perang, imbasnya pasti ke sini. Wong kita ini mesin besar kok. Israel sama Iran misalnya perang, terus dua-duanya mengeluarkan nuklir. Yang kiamat bukan cuma Israel sama Iran, ya sak dunya rusak kabeh. Karena kita organisme besar. Kalau kamu maki-maki orang misalnya, itu kan kamu tidak berperan yang bagus. Jangan dikira jeleknya kena kamu saja. Wong kamu itu bagian dari organisme besar. Keluargamu mungkin kena, kuwi anake sapa nek ngomong kaya ngono kuwi. Murite sapa lho, gurunya kena. Cah ndi kuwi, daerahmu kena. Ya kan? Jadi jangan dikira urusannya cuma sama dirimu. Kita ini sekrup kecil dalam organisme besar. Maka jalankan peranmu sebaik-baiknya. Nggak usah bahas casting. Aduh, castingku kok ndak enak ini jadi adik, penginku jadi kakak. Ternyata nggak punya adik, punyanya kakak toh, akhirnya jadi adik. Ya jadilah adik yang baik. Enak jadi dosen ya tinggal merentah-merentah, nugas-nugasin. Loh, dosennya dulu juga pernah jadi mahasiswa. Dulu, sekarang castingnya ganti. Maka castingmu sekarang baru jadi mahasiswa. Perankan sebaik-baiknya, biar nanti sama sutradaranya kamu diganti casting yang enak. Kalau jadi mahasiswa nggak becus, yo casting selanjutnya kan yo logos tadi loh, ada logikanya, ada hukumnya. Jadi we are actors playing roles we do not choose, and our duty is to play them as best we can, knowing that our fate is part of much larger order. Jadi kita ini skrup kecil dalam mesin besar. Mesin besar itu murnya satu copot aja ya sudah wassalam. Semuanya ikut kacau. Terus oke, ini rumus terakhirnya, realistis. Realistis word itu apa? Do not seek to have everything that happens as you wish, but wish for everything to happen as it actually does happen. Jangan berusaha agar segalanya terjadi seperti yang engkau inginkan, namun inginkanlah agar segalanya terjadi seperti yang seharusnya terjadi. Jadi inginkan yang seharusnya, bukan inginkan sesuai keinginanmu, bukan mengusahakan sesuai keinginanmu. Jadi saya pinginnya sih nggak belajar Pak, tapi nilaiku bagus. Nah itu karepmu lah ngono kuwi. Gitu loh. Sunnatullahnya kalau pengen nilai bagus, belajar. Jadi berusahalah agar yang kamu inginkan itu yang seharusnya terjadi. Hidupmu lebih damai, hidupmu akan tenang. Kalau yang kamu inginkan jadi basisnya bukan keinginanmu tapi realitasnya, itulah yang namanya realistis. Ya saya realistis saja Pak. Kalau jadi milioner mungkin tidak bisa, jutawan mungkin bisa lah kalau besok kira-kira kerjaan saya ini. Itu namanya realistis. Yang kamu hitung bukan keinginanmu. Kalau manut keinginanmu sih pengenmu jadi orang paling kaya se-Indonesia, tapi ya ora mungkin. Nah itu namanya melihat fakta berdasarkan realitas, bukan berdasarkan keinginanmu. Itu namanya realistis. Kuncinya hidup tenang itu hidup yang realistis. Pak kalau wajah saya kayak gini ya, asal punya pasangan aja alhamdulillah. Wah, itu lebih nyaman daripada saya Pak kulitnya putih, rambutnya panjang, wis susah nyarinya. Ada kuda putih.
kulitnya putih, rambutnya panjang. Oke, jadi hiduplah realistis saja. Sesuai standarmu, ya kamu yang bisa ngitung. Kayak tadi loh, yang dalam kontrolmu. Di luar itu jangan. Terus filsafat politik. Ya, ini hubungannya sama tadi. Kita bagian kecil dari mesin besar. Maka dalam hidup bersama kuncinya harmoni. Harmoni itu terjadi ketika kita tidak ngitung keinginan kita, tapi yang kita hitung kepentingan bersama biar mesin besar ini jalannya bagus. Kehidupan bersama kita jalannya bagus. Manusia pertama-tama bukan individu tapi kawanan. Kawanan bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Jawa. Ya bahasa Jawa kawanan itu jenenge. Jadi kawanan itu kita ini pertama-tama makhluk sosial. Kita tidak mungkin dan tidak bisa hidup sendirian. Maka pentingkan dulu kehidupan bersama. Itu pertama, politiknya Stoa. Politiknya Stoa yang kedua, asumsinya adalah hidup ini, ya, tak baca aja ya. Karena semua manusia itu levelnya sama, harusnya kita ini kan manusia yang sama seluruh dunia. Harusnya ada aturan bersama yang mengikat kita. Hari ini sudah terwujudkan antara lain lewat model-model PBB, model-model deklarasi HAM. Itu dulu yang mencita-citakan awal orang-orang seperti kaum Stoa ini. Jadi jangan terlalu banyak aturan yang beda-beda. Wong kita ini manusia hidup di dunia yang sama. Bikinlah aturan yang berlaku untuk semua orang. Begitu aturan itu beda-beda, lahirnya pasti nanti diskriminasi. Nyari aturan seminim mungkin atas dasar kemanusiaan umum. Jadi bikin semacam unified human society. Oke, terus ada juga sebenarnya orang Stoa yang tidak suka politik. Karena zaman itu politiknya agak trik, politiknya agak rusak. Jadi mereka anti hukum bikinan manusia. Yang mereka percaya hukum alam. Bukan hukum Tuhan loh ya, hukum alam. Alam ini ada hukumnya, yaitu yang kita pedomani. Ya hukum alam kayak tadi, logosnya Tuhan tadi loh. Yang males, ya nanti tidak sukses. Yang rajinlah yang sukses. Yang tekun nanti sukses. Ini hukum-hukum alam. Yang kita pedomani ini, bukan hukum bikinan. Kalau hukum bikinan sifatnya parsial dan temporal. Jadi itu filsafat politiknya Stoa. Jadi pertama-tama sadari kita hidup di alam semesta ini semacam organisme. Organisme itu kayak tubuhmu itu loh, organisme. Kalau matanya sakit, semua tubuh ikut merasakan sakit, itu organisme. Kayak mesin, kayak laptop ini, yang error keyboardnya, semua fungsi yang lain gak ada artinya. Yang error VGA-nya, ya semua fungsi yang lain juga gak ada artinya. Yang error layarnya saja sebenarnya, tapi ya semua fungsi yang lain gak ada gunanya. Itu namanya organisme. Kita hidup bermasyarakat juga begitu. Jangan dikira kalau alapak itu kan minoritas, kita bikin sengsara juga gak masalah. Enggak, dia bagian kecil dari organisme besar di mana kita hidup di situ. Kalau yang satu kacau, mesti kita juga akan ikut kacau. Jadi tidak harus karena minoritas, tidak penting itu Pak, enggak. Setiap komponen dia ada perannya. Maka kehidupan sosial juga harus begini. Kita utamakan kepentingan bersama, bukan keinginanmu sendiri. Nah itu filsafat politiknya Stoa. Oke, kita temui satu-satu tokohnya. Yang tadi baru dasarnya.
Ya masih panjang. Ya masih panjang. Malam ini tuh saya cuma baru ngomong etika. Logikanya belum. Fisikanya juga belum. Entah kapan nanti ya. Jadi kalau ada yang tanya, kapan Pak habisnya materi ngaji filsafat? Saya juga tidak tahu kapan. Oke, pokoknya sak kuat-kuatnya. Zeno, gagasan utamanya kita ulang lagi itu. Satu, yang sudah dijelasin nggak usah tak ulang. Alam ini tertib, ya, ada sunatullah. Yang kedua, kalau ada kekacauan, ini yang belum dijelaskan tadi. Kalau ada kejahatan, itu sebenarnya dalam rangka kebaikan yang lebih sempurna. Ada gempa, ada badai, itu pasti ada penyesuaian-penyesuaian yang nanti lebih baik dari sebelumnya. Karena logosnya Tuhan sedang jalan. Adanya korupsi, adanya kerusuhan, adanya itu biasanya nanti melahirkan dampak kebaikan-kebaikan yang lebih sempurna. Kalau nggak ada yang korupsi, mungkin nggak ada KPK. Kalau nggak ada KPK, nanti nggak ada ini, nggak ada itu. Terus ada kebaikan-kebaikan yang lebih sempurna. Itu katanya Zeno. Ada penyakit baru, ilmu pengetahuan juga tambah tentang penyakit baru. Ada proyek baru, dokter juga seneng, ya kan? Kemudian ahli kesehatan seneng, pemerintah juga seneng. Ada lahan nih, bisa jadi proyek menteri kesehatan nih, bisa. Ada kebaikan-kebaikan baru. Orang kenal penyakit AIDS, dulu bingung apa penyakit AIDS ini. Sekarang ketemu lagi, penelitian-penelitian baru, ilmu baru, wawasan baru. Semakin sempurna hidup kita, semakin baik. Jadi ketika kejahatan terjadi, itu ke arah kebaikan yang lebih sempurna pada akhirnya. Ya meskipun jangan Pak saya mau jahat aja Pak biar lebih bagus lagi, enggak. Jadi ketika dia benar-benar terjadi, berarti memang dirancang oleh sutradaranya. Kayak film itu loh. Kan tidak mungkin film dari awal sampai akhir nggak ada masalah. Bangun pagi tidur lihat TV, bangun lagi tidur. Nah, tidak ada yang lebih baik. Tapi kalau ada konflik-konflik, ada kasus-kasus, orang akan semakin baik, semakin baik. Kayak kamu kan sering mengalami kasus, tapi begitu kamu ngalami, besoknya kamu semakin berkualitas hidupmu. Semakin baik, semakin baik. Habis diputus pacar kan semakin tangguh mentalmu, semakin ahli dalam, semakin gitu loh. Manfaatnya banyak, ya kan? Jadi enggak, kalau ada chaos, ada kejahatan, itu nanti ujungnya pasti kesempurnaan yang lebih. Terus yang ketiga, ya kalau ini fatalisme tadi, segala sesuatu terjadi sudah ada garisnya. Yang keempat, manusia itu bebas. Cuma bebas bukan berarti manusia nggak ditakdirkan. Hanya saja satu-satunya makhluk yang bisa nawar itu manusia. Nawar takdirnya. Ada yang menerima takdirnya, ada yang memberontak takdirnya, katanya Zeno. Saya tidak terima Pak, masa sama Allah ditakdirkan jadi orang Indonesia. Nah, itu berontak takdirnya. Sama Allah dilahirkan jadi orang kecil. Saya kan kecil beneran. Nah, dua, memberontak sama menerima. Tidak masalah. Memberontak pun nanti kan tinggal dilihat setelah memberontak ngapain. Tidak mesti jelek. Terus seseorang dapat mencapai kebahagiaan dengan menerima bahwa apapun yang terjadi ya, bukan yang belum terjadi, adalah yang terbaik. Karena kalau yang belum terjadi kamu sebut yang terbaik, nanti kamu nggak ngapa-ngapain. Tapi yang sudah terjadi, jadi pasti yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Ya sudah terjadi, nggak bisa diulang. Kalau kamu menganggap yang terjadi belum yang terbaik, mesti kamu terus kecewa. Kemudian mungkin takut. Kemudian mungkin gelisah. Itu hasilnya chaos lagi. Terimalah segala yang terjadi sebagai yang terbaik. Semester ini IP-ku 1, sekian. Ya itu yang terbaik sudah. Alhamdulillah masih ada bobotnya 1. Harusnya 0 itu nggak pernah masuk. Nah kan itu sudah terbaik. Ya. Oke.
Saya sudah umur hampir 30 ini Pak, belum dapat pasangan. Ah, itu yang terbaik. Ya. Oke, ya kamu tidak ngerti sih. Kalau kamu dapat pasangannya umur 17 dulu, kamu nggak akan nyampe sini sekarang. Nah, mungkin begitu. Jadi, ya itu yang terbaik. Pokoknya anggaplah semua yang terbaik. Itu Zeno. Terus ada lagi itu tadi Seneca. Ya, saya nggak sempat nulis ya oret-oretan. Kalau di kampus saya biasanya neng papan oret-oretan. Langsung dari bukunya. Oke, ada beberapa konsep dari Seneca. Yang pertama, it is not that life is too short, it's that we waste it. Bukan hidup kita yang terlalu pendek, tapi kita aja yang menyia-nyiakan waktu. Nah, itu kritiknya Seneca. Kamu kan sering sambat gara-gara waktu. Waktunya tidak cukup Pak, saya sibuk sekali Pak. Ini, enggak, bukan waktunya yang pendek, tapi kamu aja yang menggunakan waktunya nggak terlalu bagus. Waktu jangan dijadikan alasan. Itu potongan-potongan dari gagasannya Seneca. Terus, life is long enough for the very greatest of things. Waktumu itu pasti cukup untuk melakukan hal-hal luar biasa, hal-hal paling luar biasa. Jangan khawatir, jangan merasa bahwa ya belum waktunya Pak, saya masih muda. Enggak. Allah sudah menyediakan fasilitas ruang dan waktu yang cukup untuk kamu bisa melakukan hal luar biasa dalam hidupmu. Kecuali kamunya sendiri nggak mau berusaha. Pingin apa aja ada, kalau kamu mau. Oke. Coba kamu tanya, what do we pay for what we crave? Apa sih yang sudah kita korbankan, apa yang sudah kita bayarkan atas apa yang kita inginkan? Masalahnya kamu males, kamu pelit, kehilangan tenaga aja nggak mau, kehilangan ketenangan sebentar untuk hasil yang lebih besar aja nggak mau. Mana bisa kamu melakukan greatest thing, hal yang luar biasa. Itu Seneca. Jadi tidak usah melihat Pak, saya kan masih muda Pak. Oh saya kan masih semester 1 Pak, kakak kelas saja masih kelentang-kelentung gitu. Enggak. Waktumu cukup, ruangmu cukup, modalmu cukup. Tinggal kamu mau apa enggak, mau berkorban apa enggak untuk melakukan hal luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu katanya Seneca. Oke. Katanya Seneca lagi, no one find out what he can do except by trying. Orang tidak akan mendapatkan hasil dari apa yang dilakukannya kecuali berusaha. Kalau nggak ada usaha ya nggak akan ada hasil, nggak akan lahir hal yang luar biasa. Dan untuk usaha harus ada prepare and practice. Siapkan diri dan latihan. Praktekkan. Menyiapkan diri itu cari ilmunya, belajar tekniknya, susun rancangannya, terus praktekkan. Prepare and practice. Terus keep your goal, itu yang ada gambarnya itu, in view. Konsisten dengan targetmu. Syukur-syukur nanti kamu tulis di kamarmu, semester ini targetnya apa, atau minggu ini targetnya apa, dan fokus ke situ. Yang lain cemilan, makanan utamanya itu. Ya ini logika cemilan sama makanan utama. Kemarin saya dengar ada kiai yang ceramah itu, besok kita di surga ketemu lagi sama istri kita waktu di bumi. Terus kita kan mikirnya, aduh, capek-capek ke surga, ketemu itu lagi. Iya, padahal di sini sudah ngempet, nggak mau macam-macam, ketemu itu lagi. Tenang aja katanya kiainya. Istri kita di surga itu makanan utama. Nah, nanti ada bidadari-bidadarinya, nah itu cemilannya. Ya. Jadi makanya nanti yang di dunia belum punya istri, di akhirat sakit perut karena makan cemilan terus.
Loh kan tidak ada makanan utamanya. Oke, terus ke sini. Jadi tetapkan targetmu, ukur kekuatanmu dengan rumusnya Seneca untuk jadi orang sukses. Joy and konsistensi, nikmati prosesnya. Jangan merasa sengsara kalau mengorbankan sesuatu. Jangan merasa berat kalau capek. Jangan merasa, nikmati aja prosesnya, menyenangkan kok. Oke. Itu yang selanjutnya. Consider life as a whole. Kayak tadi, hidup ini kita mesin besar. Outer service itu melahirkan inner growth. Kita memperhatikan yang lain, melayani orang lain dalam rangka mesinnya ini biar bagus. Akhirnya apa? Diri kita juga berkembang. Jangan dikira kayak tadi mengorbankan untuk orang lain terus kitanya sendiri terbengkalai. Ndak. Kalau kamu memperhatikan yang lain, justru dirimu yang berkembang. Misalnya saya ngaji, ini kan memperhatikan kalian. Harus siap-siap baca-baca, bikin-bikin PowerPoint. Tapi jangan dikira kalian yang untung besar. Saya yang untung besar. Aku dapat banyak. Paling kamu ngertinya dikit-dikit. Yang ngerti banyak aku. Kalau kamu bantu orang lain, jangan dikira yang untung orang yang kamu bantu. Ada inner growth di situ. Ada yang tumbuh dalam dirimu yang bermanfaat dan penting. Jadi ini sifatnya circle, muter. Outer service itu punya korelasi dengan inner growth. Melayani keluar itu punya korelasi dengan pertumbuhan di dalam. Semakin kamu mengabdikan hidupmu untuk yang lain, semakin dirimu berkembang. Maka joy and konsistensi, nikmati terus. Oke. Sama kayak itu lingkaran kedua, learn itu sekaligus teach. Teach sekaligus learn. Orang yang ngajar itu sekaligus belajar. Orang yang belajar itu hakikatnya dia sekaligus mengajar. Siapa yang diajari? Dirinya sendiri. Kalau kamu belajar itu kan kayak orang ngajar. Ngajari siapa? Dirimu sendiri. Kalau kamu ngajar, sebenarnya juga kayak orang belajar. Saya ngajari, sebenarnya juga saya belajar. Nah, itu teorinya Seneca. Oke. Dan kalau ingin lebih sempurna, associate with those who make you better. Jangan ragu-ragu untuk kerjasama, asosiasi, nyari kolega yang bisa membuatmu lebih baik. Itu Seneca. Terus ada lagi Epictetus. Epictetus itu dia yang bilang bahwa filsafat itu harus benar dan praktis. Jangan cuma benar saja. Benar saja lahirnya perpustakaan dan buku. Tapi harus praktis biar bisa jalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dalam hidup kita harus fokus pada what is in your power. Kamu bisa apa, punya kekuatan apa, bisa mengontrol apa, baru lahirkan keinginan dari situ. Itu sudah kita jelaskan tadi teorinya. Jadi keinginan itu sesuai yang dalam kontrol, baik internal maupun eksternal. Terus opinion that is just an appearance and not a real thing. Direct your mind. Jadi kayak tadi ya, pikiran itu sifatnya bisa bebas karena dia tidak real, tidak nyata. Maka arahkan pikiranmu ke arah kenyataan. Itu ada perspektif melahirkan habit. Pikiran akan melahirkan kebiasaan. Maka pikirlah yang baik-baik, akan lahir kebiasaan yang baik. Meskipun pikiran itu bebas, ya jangan menyia-nyiakan pikiranmu untuk yang tidak penting. Karena dari pikiranlah lahir kebiasaan hidup kita. Kalau terbiasa berpikir jelek-jelek, ya lahir kebiasaan yang jelek.
Sehingga Epictetus punya semboyan, death in unavoidable, life noble. Kematian itu tidak bisa dihindari, maka hiduplah dengan terhormat. Ya, bukan hidup bahagia atau mati syahid, tapi ya hiduplah dengan terhormat. Karena apa? Karena kematian itu pasti. Karena kita pasti mati, tidak hidup terus. Maka hiduplah yang nyaman, yang harmonis, yang terhormat. Itu Epictetus. Kalau Marcus Aurelius, ya beberapa potongan dari tulisannya. Misalnya, you don't need to go to the mountain. You can, whenever you choose, read it into yourself. Kamu nggak harus capek-capek naik gunung untuk memahami alam semesta. Kapanpun kamu bisa kembali ke dalam dirimu sendiri. Man arofa nafsahu, arofa robbahu. Oke. Change is necessary. Perubahan itu niscaya pasti. Tidak mungkin dunia ini nggak berubah. Pasti berubah. Desire fame yang atas itu, pingin terkenal, remember how small your place is and how quickly everything is forgotten. Ya ndak apa-apa sih kamu pingin terkenal, cuma ingatlah betapa lingkunganmu itu ndak besar, cuma kecil, dan betapa cepatnya orang itu melupakan sesuatu. Jadi kalau kamu mengejar keterkenalan, akhirnya kamu akan kecewa. Karena kenapa lingkunganmu kecil? Sak terkenalmu, yo yang kenal hanya orang sejangkau lingkunganmu. Sak terkenalnya artis Indonesia, yo terkenalnya yo ning Indonesia. Luar negeri beberapa yang kenal. Donald Trump, yo terkenal di lingkungan yang pernah tersentuh oleh Donald Trump. Orang Irian Jaya pedalaman ndak ngerti opo iku Donald Trump, jajan apa itu. Ya kan? Misalnya Donald Trump tersesat di pedalaman Afrika gitu ya, orang Afrika tidak ngerti bahwa dia orang penting, ya dianggap orang biasa kan, gitu aja. Jadi kalau kamu mengandalkan keterkenalan, siap-siaplah kecewa. Ini sudah siap-siap ini. Orang kota, mahasiswa Jogja pulang kampung, tidak ada yang kenal, tidak ada yang menghargai sama sekali. Gimana orang-orang ini? Ya karena andalanmu fame. Fame itu tidak bikin kecewa. Dan how quickly everything is forgotten. Bahkan yang kenal dirimu pun ya di titik tertentu bahkan lebih sering lupanya daripada ingatnya. Mereka punya hidup sendiri-sendiri. Emangnya terus yang mengidolakanmu 24 jam mikir dirimu? Ndak. Katanya siapa? Kamu ketemu saya ya nek pas ono aku Pak Faiz salaman cium tangan, habis itu ya mikir urusanmu sendiri. Emangnya mikir aku terus? Kan enggak. Ketemu artis ya pas ketemu artis itu kamu wow salaman, pulang ya mikir urusanmu lagi. Emangnya artisnya mbok pikir terus? Itulah fame. Jangan ketipu oleh fame. Apalagi cuma jempol di Facebook. Ya. Wah, yang like banyak sekali, terkenal berarti aku. Kamu bisa ketipu kalau kayak gitu. Wong ada yang like-nya itu otomatis. Pokoknya temen posting ya like, itu aja. Kadang tidak ngerti isinya. Kadang bapaknya sedang sakit minta doanya dijempoli. Alhamdulillah bapakmu sakit. Oke. Ya kan begitu kadang-kadang. Terus renew your spirit. Perbarui semangatmu. Obstacle are fuel if the fire is strong. Semakin kuat niat, semakin kuat halangan. Biasanya begitu. Itu teorinya Marcus Aurelius. Be careful about your mental habit. Hati-hati dengan kebiasaan mentalmu. Coretlah yang emosi, gunakan reason. Be flexible, adapt. Fleksibel lah, beradaptasi, karena situasi lingkungan itu berubah-ubah terus. Role models, what would they think and do? Boleh kamu nyari role model kalau ada orang yang bijaksana. Kira-kira kalau kamu mengidolakan Nabi Muhammad, boleh.
Kira-kira kalau ada kasus gini Nabi Muhammad kayak gimana ya responnya? Dia senyum apa ngamuk, apa ngepruk-ngepruk, apa? Nah itu role model. Boleh idolamu. Pak Yaiku kalau ada kasus gini gimana ya? Boleh. Itu shortcut untuk lebih mudah ketemu solusi. Terus ya, ada yang dikurungi itu very little is necessary for a happy life. Justru kamu menemukan hidup yang bahagia dalam kemampuanmu membatasi keinginan, membatasi cita-cita, membatasi hasrat. Nyari dikit-dikit aja. Ketika nyarimu banyak, biasanya kamu akan kecewa. Semakin macam-macam dan banyak keinginanmu, semakin jauh kamu dari kebahagiaan. Itu Markus. Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. Ini penting menurut saya untuk kehidupan kita hari ini yang diserbu habis-habisan oleh informasi yang tidak jelas. Apapun itu isinya berita yang nyampe padamu, yang kamu dengarkan, itu sifatnya sudah opini, bukan fakta. Ada orang cerita, Pak, bla 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 bla. Itu sudah opini orang yang cerita. Sudah bukan faktanya. Everything we see is a perspective, not the truth. Apapun yang kamu lihat itu sudah perspektif, sudut pandang. Paling tidak sudut pandangmu, bukan kebenaran. Kalau kamu pro itu, yang kamu lihat jadinya baik. Tapi kalau kamu anti itu, yang kamu lihat jelek. Jutaan orang demo di Jakarta, itu yang pro demo sama yang anti demo lihat gambar yang sama, tapi kesimpulannya beda. Maka everything we see is a perspective, not the truth. Bukan kebenarannya. Itu sudah kebenaran menurut dia yang lihat. Apa yang kamu dengar juga begitu. Itu sudah opini menurut yang ngasih tahu sehingga kamu dengarkan. Jadi everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. Terus katanya Epictetus, the essence of philosophy is that we should live so that our happiness depend as little as possible on external causes. Semua kajian filsafat, renungan filsafat itu sebenarnya esensinya adalah bagaimana caranya kebahagiaan kita tidak lagi banyak bergantung pada hal-hal lain di luar diri kita. Jadi katanya Epictetus, kita belajar filsafat itu intinya satu, kita merasa bahagia dengan kondisi kita, situasi kita hari ini, tanpa harus memimpikan yang di luar jangkauan kita, sebab-sebab dari luar diri kita. Semakin dalam filsafatmu, harusnya kamu semakin bahagia dan semakin mandiri. Harusnya. Karena esensinya filsafat ada di situ. Ketidaktergantunganmu pada orang lain, pada hal-hal lain di luar dirimu. Kamu puas saja dengan kondisimu saat ini, gak menuntut apa-apa. Itu berarti ilmumu sudah dalam. Katanya Epictetus, wawasanmu sudah luas. Kamu ngerti yang esensial dalam hidupmu, yang inti. Ini sering disampaikan penceramah, makanya tak kutipkan di sini. If you hear that someone is speaking ill of you, ini Epictetus juga. Instead of trying to defend yourself, you should say, he obviously does not know me very well, since there are so many other faults he could have mentioned. Kalau kamu dengar orang ngomong jelek tentang dirimu,
Daripada kamu mati-matian membela diri, harusnya kamu berkata, sebenarnya dia tidak mengenalku dengan baik, karena ada banyak hal lain yang keliru, yang jelek, yang bisa dia sebutkan. Ning daerah ngerti. Ya setiap orang kan menyembunyikan kejelekannya sendiri-sendiri. Yang diketahui orang kan cuma sedikit. Ngaku atau kamu ndak ngaku. Kalau ada orang ngomong jelek, nggak usah kamu mati-matian bela. Dia ndak ngerti aku. Kenapa nggak ngerti kamu? Karena kejelekan itu yang lain banyak. Dia ngertinya cuma itu aja. Jadi kalau ada orang ngomong jelek, kamu nggak harus tersinggung. Wah, kasihan dia. Kenapa? Dia nggak ngerti aku ngomongnya begitu. Lah terus kamu gimana? Aku jauh lebih banyak jeleknya daripada itu. Nah kalau gitu kan nggak jadi tawuran. Kamu nggak harus terus tak balas, kamu jeleknya apa kok ngomong aku jelek, kan biasanya begitu. Tapi katanya Epictetus enggak. Kalau ada orang ngomong jelek tentang dirimu, ingatlah bahwa kejelekanmu jauh lebih banyak daripada yang dia omongkan. Cuma dia tidak ngerti aja. Siapapun orangnya. Nah, itu maunya Epictetus. Ya, ini banyak terjadi. It is impossible for a man to learn what he think he already know. Tidak mungkin orang bisa belajar sesuatu yang dia merasa sudah tahu. Ini menurut saya rumus. Kamu tidak usah capek-capek debat dengan orang yang sudah merasa yakin dirinya benar. Tidak usah capek-capek adu nasihat dengan orang yang merasa sudah ngerti. Nggak usah capek-capek ngajari orang yang merasa dia sudah tahu. Buang-buang energi. Itu kalimatnya Epictetus. It is impossible for a man to learn. Dia tidak akan bisa diisi lagi. Dia sudah penuh. What he think he already knows. Kalau orangnya sudah merasa dia tahu, sudah merasa dia benar, nggak usah menghabiskan energi. Tinggal kamu, ya wis, pendapatmu begitu, pendapatku begini, selesai. Karena kalau tidak, yang terjadi kayak orang sholat tadi yang batal semua. Sana mencaci, sini mencaci. Kalau dia sudah, kecuali dia minta petunjuk. Loh, menurutku yang benar ini. Kalau menurutmu gimana? Jangan-jangan aku yang salah. Kalau ada pendirian gitu baru kamu boleh diskusi. Tapi kalau di awal sudah, loh, yang benar itu ini, kamu yang salah, ya wis. Oh, dia sudah merasa benar, sudah merasa tahu kok. Daripada energimu habis, biarin aja lah. Karena dia sudah nggak bisa diisi lagi. Itu ke orang lain. Dirimu sendiri juga begitu. Kalau kamu juga merasa dirimu benar, merasa dirimu sudah tahu, alamat nggak bisa diisi lagi. Kamu sudah penuh. Siapapun ngajari tidak akan bisa masuk. Maka biar tidak impossible, biar kamu bisa berkembang terus, bukalah pintumu. Pertanyakan apakah yang kamu yakini itu memang yang benar. Jangan-jangan orang lain punya informasi baru, punya data baru yang lebih benar. Itu baru kamu bisa berkembang. Kalau enggak, ya sudah. Hanya semacam itu, nanti hasilnya sama-sama keras, sama-sama kaku, enggak bisa diisi. Akhirnya batal semua. Oke. Sudah ya, itu terakhir. Make the best use of what is in your power and take the rest as it happen. Apapun yang sedang kamu kerjakan, lakukan yang terbaik. Tidak usah mikir hasilnya, karena kalau kamu lakukan yang terbaik juga yang akan terjadi. Oke, saya kira itu ya. Sebenarnya kalimat-kalimat mutiara, kalimat-kalimat bagus dari kelompok Stoa ini banyak, ribuan. Ada buku yang judulnya 1000 kata mutiara dari Stoa, dan isinya bagus-bagus. Makanya kemarin tadi saya bilang bahwa Zeno
Stoa bukan Islam tapi sangat Islami. Termasuk beberapa prinsip nanti yang dipakai oleh etika hari ini, seperti jangan sakiti orang lain kalau kamu tidak ingin disakiti, dan seterusnya. Saya ambil yang tidak terlalu populer beberapa tadi untuk ngaji kita malam ini. Bagi yang tertarik silahkan dijelajahi sendiri. Dan harap diingat, malam ini saya baru ngomong tentang etikanya. Yang terkenal dari Stoa itu logika, etika, dan nanti ada sedikit fisika, metafisika. Cuma kapan-kapan kita ketemu lagi sama beliau-beliau al-mukarrom kaum Stoa. Ya. Oke, saya kira itu. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disampaikan terima kasih kepada Pak Faiz. Kemudian pengumuman bahwasanya besok di Masjid Jenderal Sudirman jam habis Isya, Ba'da Isya itu ada majelis Rasulullah, pimpinannya Habib Saidi Barokbah. Bagi teman-teman yang tidak ada acara bisa menghadirinya. Terima kasih. Sekian, mohon gelasnya jangan dibawa pulang ya, dikembalikan ke tempatnya. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.